Masabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu ila angal. Ya, alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul seperti biasanya, ya, mujakarah, ya, mujakarah, saling ingat mengingatkanlah supaya sama-sama mendapatkan manfaat, ya, yaitu kita masuk ke pasal yang menerangkan faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyrata hasalatan. Pasal yang menerangkan sholat itu, ya, bisa menjadi batal kalau kita melakukan daripada salah satu daripada 14 perkara yang membatalkan sholat kita apa saja, ya. Sebelum ulun menyambung ke pasal yang menerangkan, ya, membatalkan sholat, ulun sedikit mengulangi perkara sunnah-sunnah sholat yang di dalam sholat. Mungkin kemarin masih banyak nang kada tersampaikan, ya, ya. Sudah jelas perkara sunnah maknanya. Ulun ulangi sedikit. Hukum itu ada 7, ya. Adapun kalau kita ikut, kalau ibadat, hukum ibadah itu ada 5 ibadah. Sama halnya dengan bismillah, ya, biar kita tahu. Kadang bismillah itu hukumnya menjadi wajib kapan? Apa makna wajib? Wajib ialah yang mana jikalau kita melakukannya kita mendapat pahala. Pahala yang paling besar kita lakukan adalah pahala wajib. Jikalau kita meninggalkannya kita akan berdosa. Itu wajib. Kemudian yang kedua adalah hukum itu, bismillah itu hukumnya bisa menjadi sunnah, ya kan? Apa itu makna sunnah? Sunnah ialah setiap pekerjaan Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang mana jikalau kita melakukan kita mendapat pahala, jikalau kita meninggalkan kita kada berdosa. Sunnah, wajib, sunnah, makruh, ya. Makruh apa? Hukum makruh, ya. Bismillah bisa menjadi makruh kapan, ya kan? Bismillah bisa menjadi makruh hukumnya, ya kan? Jikalau dia meninggalkan perkara tersebut dia akan mendapatkan pahala dengan syarat. Misalnya hukum rokok itu makruh muktamadnya, umumnya, artinya para ulama itu ditipak mengatakan rokok itu makruh. Lalu dia meninggalkan merokok karena ada hukum makruh, dapat pahala imtisalan. Ya, kalau di kitab itu digambarkan hukum makruh itu seperti melihat kemaluan istri kita. Jadi kita buka melihati kemaluan bini, buka selawar di teh kayak apa bentuknya, itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Tapi karena ada intisalan, karena syariat memakruhkan, kita tinggalkan dapat pahala. Tapi kalau kita makruhnya karena kata ketujuh melihat bentuknya, karena kata ketujuh berokok, karena bukan syariat, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau dia lakukan tidak berdosa. Nah, kalau orang yang melihat kemaluan bini itu sering mitih itu, dikatakan ulama yurisul a'ma, akan mewariskan kebutaan. Mungkin umur belum terlalu tua, sudah paur mata katarak lah. Wafi riwayat ulama berpendapat tidak, mewariskan kebutaan hati, mungkin hati jadi karas, itu bisa. Itu makruh. Jadi ada kalanya wajib, hukum bismillah menjadi wajib. Ini hukum ibadah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Misalnya bismillah hukumnya menjadi mubah kapan? Ketika karena glil mata min makanin ila makanin akhar, memindah sesuatu. Oh, ini ada gelas. Lalu bismillahirrahmanirrahim, kupindah ke sini. Nah, itu hukumnya mubah. Berpahala kada, berdosa kada. Tapi
mungkin pahala zikir dapat lah itu. Yang kelima, hukum bismillah menjadi haram kapan? Ya kan? Bismillah bisa kita baca jadi haram. Kapan? Seperti haram pada zatnya. Orang minum khamr hukumnya haram kan? Orang minum bir haram. Orang mencuri hukumnya haram kan? Maling. Lalu baca bismillah, ambil apa? Khamr, mudahan jadi akal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengira ibadah, padahal haram hukumnya. Itu ya kan, kemudian menyuntan, artinya supaya kada kelihatan bismillah, padahal haram karena zatnya haram. Arti sesuatu apa saja yang zatnya haram dia baca dengan bismillah maka haram, itu hukumnya ya kan? Bismillah haram ya kan. Kayak apa orang yang bawa handphone bang, kalau bawa handphone misalnya gambar handphonenya itu tulisan Arab jangan sampai nyala, satu. Kemudian ya, nah makanya di sini mun hendak bisi handphone pakai nada panggilannya itu nong azan ismu azan. Jadi bila hendak ke WC tinggal di luar aja, kalau ini mau bunyi kena haram, nggak ada boleh kita ya kan. Karena handphone itu pernah orang bertanya kepada Al Habib Salim, beliau mengatakan seperti orang yang hafal Quran. Orang hafal kan memori bang, sama handphone ada memori juga. Ya kalau dia baca, kalau handphonenya dibuka ya haram tetap dalam ismul ma'zum, tidak boleh lah. Nah, kemudian itu tadi kan itu jadi hukum ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram ya kan. Ya kan. Nah mungkin banyak perkara yang sering terjadi lawan kita apa? Baudu bang jar, batalanjang dalam kamar mandi. Nah ya kala, misalnya kolam gak ada wudu, telanjang kayak apa? Handak mbak andoknya di luar. Misalnya kayak apa? Nah, lebih baik mandi itu pun kawa artinya batilasan bang jangan diitihi itulah. Sayyidina Ali itu kan kenapa dapat sebutan karamallahu wajhah, sahabat yang lain adalah radhiyallahu an. Karena beliau tidak pernah melihat kemaluan beliau sendiri. Itu Sayyidina Ali lah. Artinya kenapa? Sayyidina Ali itu artinya seorang namanya seorang sahabat ya. Kita cerita sedikit lah. Sayyidina Ali itu adalah sepupunya Rasulullah. Ya kan? Sepupu dan sekalian menantu. Ya kan? Sekalian menantu. Sayyidina Ali itu namanya bukan Ali lagi halus. Namanya Haidar. Singa kecil, Haidar namanya. Kemudian diganti menjadi Ali. Jadi Haidar itu artinya bahaya itu. Dan Sayyidina Ali itu beliau lahir di dalam Ka'bah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu lahirnya di dalam Ka'bah. Kemudian Sayyidina Ali itu yang diincar oleh Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang memakan jantungnya. Pertama kan Hindun menyuruh membunuh Rasulullah. Katanya Wahsy, minta maaf tuanku, aku kan membunuh Rasulullah karena bentengnya Rasulullah terlalu berat. Kemudian ditawari membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, jarano, aku kan sanggup. Kenapa? Matanya Sayyidina Ali itu kayak elang. Kemudian takutnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzahnya mengandalkan daripada kekuatan. Sayyidina Ali dulu di zaman Sayyidina Ali itu di saat dia berjalan dia bertemu anak kenanakan menangis. Kenanakan tadi menangis kenapa? Soalnya kenanakan tadi disuruh oleh abahnya mungkin nukar minyak, terbalik minyaknya di tanah, menangis kedewani bulik. Sayyidina Ali lewat lihat, kenapa wahai ya walad, kenapa ikam ini, artinya ulun bawa minyak terbalik minyaknya, artinya kadewani terbalik kalau pindah di rumah diparah Sayyidina Ali tanah tuh keluar minyaknya kembali seperti semula itu. Makanya ada namanya Jaljalut Kubro, Jaljalut. Makanya orang anak bersakti-saktian itu Jaljalut itu aja dibaca. Jalut tebal itu bahasa Ibrani ya. Itu pun Jaljalut itu kita baca bait syair itu. Nak mangkat nak kalah tukang apa? Pesulap merah lawan siapa Gus Udin kah? Nah, bujur itu Jaljalut Kubro. Itu hebat, itu bahasa Ibrani. Syair ya, itu pun dibaca diamalkan jadi sakti ya, benar hebat dong.
Nah, artinya itu keutamaan. Bahkan ada Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, waktu Sayyidina Umar ditanya oleh orang apa? Pendeta orang-orang Nasrani kan, Yahudi, manggil Sayyidina Ali tentang Ashabul Kahfi, dijawab semua oleh. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilim wa aliyun bawa. Aku adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Bahkan Sayyidina Ali itu, beliau ada menulis suatu pembicaraan, judulnya Saluni qabla an takbiduni. Tanyalah aku sebelum nyawaku direnggut. Ayo tanya masalah ilmu apa? Itu Sayyidina Ali. Tanyalah aku sebelum nyawaku direnggut. Itu Sayyidina Ali. Hebatlah. Saluni qabla. Tanya. Ilmu apa aja Sayyidina. Tapi memang orang Syiah biasanya berlebihan di dalam memuji Sayyidina Ali. Kita wajib cinta kepada Sayyidina Ali karena Quran. Dia ahlul kisah. Hasan al-Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, ya kan, kullu sababin wa nasabin yang qati'u janami kecuali sababi wa nasabi, ya kan. Kita adalah waikar, artinya adanya habaib, ya sudah memang ketentuan dari Allah. Tapi ingat, habaibnya ada habib datang kepada kita. Mungkin banyak di antara kita lah habibnya datang mecal macam ini itu kan ya. Habib itu bila datang kepada kita itu cuma ada dua, ingat. Bila kita kadang biasa ngaku cinta Allah Rasulullah begini, kita biasanya Allah kirim, ikan bawa pada kita, dikirim sama Allah Taala cucunya yang mencari sanggup pada dua aja Habib. Habaib itu bila hadir kau dah biar, ingat. Makanya kalau sudah hati pian berubah, biar ikhlas cabut, jangan sampai ikhtiarat berlebihan. Karena yang mengirim Habib ini dijadikan kayak malaikat semuaan, ada mungkin, ya kan? Kenapa? Habaib itu diturunkan Allah lawan kita dua, imma dia imtihan, ujian atau anugerah. Maksudnya apa? Bisa juga kita ini dikirim sama Allah Habib yang datang mecal, imtihan, diuji sama Allah. Karena apa? Cinta itu kan pasti ada. Kita kan sebesar apa kecintaan kita Rasul, diuji sama Allah, dikirim sama Allah cucunya yang mecal. Bisa juga anugerah, ada juga yang dikirimnya habaib lalu jadi rahmat, orang tersebut jadi nyaman, sekeluargaan, sembahyang, itu semua banyak kebaikan dibandingkan, itu namanya anugerah. Jadi dua, habaib itu datang kepada kita anugerah atau imtihan, diuji sama Allah. Atau biasanya orang koar itu yang pada cinta itu Allah Ta'ala kirim cucunya ngecal biasanya. Kata Abah Guru dulu, ingat dulu bener lawan Habib Bakar Latos, ya Allah Habib Bakar bisa. Aku di sini diuji sama Allah, ya Habib diuji sama Allah apa? Harta, masih kira Bapak. Diuji wanita, karena Bapak harta tahta ya kan, wanita. Tapi yang paling berat Habib Pak, di saat aku ingin mencintai Rasulullah, apa? Allah Ta'ala ini kirim juriatnya macam-macam, itu yang terberat bagi ulun. Tapi kalau ulun bisa menulis baru kaum bisa mimpi Nabi itu. Ada mungkin kita namun kada diuji sama Allah, kita aja nak jadi polisi mana diuji, bilanya pelatihannya naik juga an-natijah biqadril masyaqqah. Ya, jadi semua ya ujian apa yang Allah berikan lawan kepada kita itu jangan jadikanlah itu sebagai ajab Allah lawan kita. Setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, ujian apapun bentuknya, jadikan itu adalah sebagai rahmat dari Allah, jadikan sebagai tanda Allah cinta lawan kita. Mungkin Allah nak mengangkat derajat kita, jangan jadikan azab. Datang masalah berkeluh kesah, aduh aku sakit kepala nih, bayangkan mau sakit kepala, ada terima bang. Nah artinya jadi ajab sakit bener akhirnya, hatinya halus, masalahnya ganal. Jadi besarkan hati kita ini, besarkan, lalu masalah itu kecil. Jangan sampai hati kita kecil. Banyak orang dohirnya sugih tapi hatinya miskin, ya kan? Ya kan? Kekayaan itu tenangnya jiwa pada seseorang, bukan kekayaan itu artinya banyak harta ada, ketenangan jiwa, ya kan, kenyamanan, ya kan. Kenapa? Itu artinya di sini dari Imam Ghazali ya sedikit dari biar kata tapi bosan kan begitu terus. Jar Imam ulun ingat waktu dulu usaha ulun dinasihati Habib.
Bujur itu bujur. Ulun setelah sadar. Jadi ulun ketemu seorang Habib tuh waktu ulun berusaha di Batubara, lupa kan, artinya gawian ulun ini mungkin banyak meninggalkan kebiasaan yang baik, mikir itulah artinya wajar lah, kita manusiawi basyari kan. Ketika itu ulun datang ke seorang habaib yang termasuk tokoh lah, ulun datang selama dinasihati sidin, ya Abdullah la tata'allaq galbak bid. Wahai Abdullah, dia bilang, jangan terlalu kuat ikam menggantungkan perkara dunia di hati ikam. Ulun tuh pertama kayak berotot model hean. Setelah berjalan waktu setahun 2 tahun, ingat lu nasihat. Kenapa? Kalau ini kuat ya, ta'allaq lon. Ij'al dunyaka biyadaika wala taj'al dunyaka bigalbika. Jadikan dunia itu dalam genggaman kamu, jangan kamu jadikan dalam hati kamu. Seandainya datang masalah lawan kita, apa? Kalau kita menjadikan di genggaman kita masalah, kita lihat dalam dunia ini ada masalah halnya. Karena jari Imam Ghazali, dalam dunia itu cuma ada 4. Isinya dunia ini 4 aja, ada lebih. Harta, tahta, wanita, masalah. 4 buting aja. Sampai dengan Habib Abdullah bin Segap, yang mana penyanyi gambusnya nasihat itu ingat. Habib Abdullah bin Segap ya, yang penyanyi sudah lama cintaku hilang, itu kan penyanyi itu. Waktu itu lawas guring dulu di sini Alhamdulillah Abdullah Jasidin nasihat Imam Ghazali. Ingat di Ihya. Di dunia ya Abdullah, isinya dunia itu cuma ada 4 sini. Harta, tahta, ya kan? Kemudian wanita, masalah. Ini isinya dunia. Coba engkau. Jasidin buat panggilan kan. Lihat. Ikam lihat jauh-jauh, kecil kelak. Kenapa? Nah, Jasidin itu maksud. Kalau ikam andak di dunia itu dalam hati ikam kuat nih, berlebihan, ya kan? Akhirnya apa? Nang 4 tadi ganal. Tapi lalu hati kita jadi ciut halus. Tapi kalau kita ada di sini, dalam dunia itu masalah kecil, tertawa. Jadi jadikan ini yang sudah artinya sebagai ini mungkin idza haballahu abdan, mungkin Allah nak cintalah hamba diuji sama Allah ini, tertawa aja lagi karena mikir kan orang kayak apa kan Allah. Biar aja ketawa karena kita menjadikan di tangan sudah kita lihat harta tahta wanita. Kita lihat jangan mun kita jadikan ini kita nak di sini, ya kan? Lalu akhirnya apa? Hati kita jadi halus ciut, lalu masalah yang kecil lalu terasa besar, ya kan? Jadi besarkan hati kita, kayakan hati supaya semuanya itu kecil, ya kan? Artinya di sini memang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kamu bekerjalah untuk mencari duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Saat kita disuruh Nabi itu menyuruhkan. Rasulullah itu ketika sang pemuda menyingsing lengan baju Rasulullah bangga, ya kan? Kenapa? Bangga, ya kan? Bangga kepada umatnya yang mau bekerja. Bahkan hadis mengatakan, bekerjalah kamu untuk mencari duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Maksudnya apa? Berarti dihimat nih berusaha, ya kalah, bujur berusaha. Tapi kata Rasulullah lagi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi jangan lupa kata Rasulullah, di saat kamu beramal untuk akhirat seolah-olah kamu isuk mati. Kayak apa? Kita sembahyang maghrib, isuk mati nah. Sembahyang maghrib kira-kira isuk subhanallah, isuk pacangan mati. Ini kada menyasai dunia bihimat ini ya. Kilat tutung jangan. Artinya karena pada dunia ini artinya kenapa harta itu bisa yang mengantar kita ke surga, harta itu bisa yang mengantar kita ke neraka, ya kan? Tergantung kita ya. Jadi semuaan pemberian Allah bentuk harta yang Allah berikan kepada kita bisa membawa kita ke surga, harta tadi bisa membawa kita ke neraka. Artinya di sini terbuka sampaikan demi Allah ulun lawas berdoa. Di saat ulun berdoa ulun lawas berdoa itu, ya Allah, jikalau ulun ya Allah berikanlah alangannya, ya Allah berikanlah ulun rezeki yang melimpah yang banyak. Tapi ya Allah jangan pernah engkau seandainya rezeki yang banyak yang melimpah pengen berikan ini ulun bakal
mudarat bagi ulun, jangan pernah kau datangkan itu, ya Allah, laos bangkrut. Artinya sahih lawas mungkin bertahun berdoa tuh, kada setahun 2 tahun doa ulun gitu, ya Allah kalau ulun rezeki ini bakal membawa ulun datang, tapi kalau seandainya dengan rezeki yang memberikan kepada ulun bakal memberatkan hisab ulun, jangan pernah kau datangkan itu, jangan doa ulun seperti itu. Ya Allah alam, artinya semua ada hikmahnya. Jadi di sini tadi perkara artinya tetap, artinya kita yang pertama kita hendaknya di dalam setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, kita jangan khawatir. Jangan kita berkeluh kesah lawan makhluk, minta kita sama Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Kalau ada masalah yang begitu besar, ayo kita curhat kepada Allah. Bangun sepertiga malam berkisah. Di saat kita berkeluh kesah kepada makhluk begini, Allah marah. Kenapa? Kata Allah, aku kada mau uji kamu kecuali kamu mampu. Kenapa kamu pada kada mampu? Itu Allah. Jadi azab, sakit. Jadikan semua itu bagian rahmat dan surga. Emang artinya teori gampang, menjalaninya memang repot. Tapi insya Allah bisa aja pelan-pelan ya. Gadamin ala gadamin bijidin aujai. Nah kemudian, kenapa? Ingat, aku sampaikan lagi tentang masalah hadis. Hadis Rasulullah yang mengatakan, kata Rasulullah, Allah akan menjamin rizki daripada orang yang mau hadir di majelis ilmu agama. Allah akan menjamin rizki mereka yang menuntut ilmu. Ada kan hadis, ya kan? Makna hadis ini ulun sampaikan, Allah menjamin rezeki mereka yang mau belajar ilmu agama atau menuntut ilmu atau mana ya kan? Kok bisa Allah menjamin? Ya kan? Orang sekolah ya kan dijamin sama Allah, dijamin. Ya kan? Kenapa? Dijamin sama Allah. Di sini setelah Allah menjamin rizki seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik binatang, ya kan, baik binatang, baik hewan-hewan, semua binatang itu kan kau makan, dijamin sama Allah kan rezekinya. Dan di sini kita pun kada tahu, ya kan, kita kada tahu, tapi ingat, mun kita itu fungsinya Allah kasih kita akal tuh untuk mencari sebab, supaya ada sebabnya kita dapat rezeki. Akal nih kasih Allah, sebab, cari sebab. Mau pengguring aja di rumah kada keluar, kada bergerak, lalu datang kada mau, harus ada sebabnya. Apa? Karena al barakah bil harakah. Kita kada mungkin mun di rumah mun kada ada gerak tidak akan dapat berkah. Ikam dapat berkah itu kapan? Bisa kalau ada gerakan. Jadi kalau mau tabarruk kada mau, harus ada gerak. Makanya kan Rasulullah mengatakan bukuri ummati bi burika ummati bi bukuriha, diberkahi bagi umatku yang turun di pagi hari. Umat kita yang keluar umat Rasulullah di pagi-pagi ini, keluar rumah berjalan itu diberkahi sama Allah. Lah, diberkahi. Jadi keluar pagi ada orang minta-minta, kalau bisa ada 1000 bari duit di kantong, jadi tolak. Atau ada orang minta-minta di rumah, jangan ditolak. Rumah yang mana jika orang datang minta-minta kepada kita, kita tolak, rumah tersebut tidak akan dinaiki para malaikat selama 1 minggu. Kita jangan, walaupun harus asal diberi, karena itu mujarab imula amalan sugih orang yang bersedekah pagi, karena sedekah itu dapul bala, ya kan. Dah harus banyak 1000 atau 500 apa, artinya seperti itulah. Artinya Allah menjamin rizki orang yang menuntut ilmu. Nah maknanya gini, maksud ulun jelaskan makna daripada hadis ini adalah wa makna hadzal hadis, ini hadis ziyadatut taisir. Misalnya pian haur je pian ada gawian, kalau kada hendak menghadiri majelis ilmu, salah lu pun. Maknanya Allah akan memudahkan segala urusan kita di dalam sebab mencari rezeki, itu maknanya. Pian berusaha kita berusaha nih. Usaha kita nih macam-macam, terpuntal ini urusan macam supaya dapat rezeki nih, tanda tangan ini itu macam, ya kan? Lalu ia tinggalkan majelis, lalu ia mengurusin itu banget lagi, tambah parah. Nabi sudah madahkan, Nabi nama bilanya ikam hadir mau menuntut ilmu, urusan ikam yang susah dimudahkan. Ziyadatut taisir untuk mendapatkan rezeki, itu aneh.
Jadi yang ada urusan masalah yang besar hadir dengan niat dimudahkan. Itu mujarab, itu hadis Nabi. Tinggal keimanan kita aja lagi menerimanya. Mau kada? Kita nih semuaan apa yang disampaikan Nabi Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Keimanan kita kada percaya. Rasulullah sudah pasti menjelaskan ini Quran begini, hadis begini, semuaan. Penyakit corona aja. Taulah Abu Bakar Basyuradani itu di buku sini itu tahun 2013 cetakannya itu yang ketiga itu sudah ada menjelaskan tentang corona. Sudah tahu. Sudah pasti akan datang nanti corona begini. Sudah kita ini belum apa. Itu orang-orang ulama semuaan digabungkan dengan hadis. Makanya orang-orang seperti itu yang membongkar, yang menyatukan tentang tentang hadis, tentang apa yang ayat Quran, tafsir dibuka, ya itu ulama-ulama seperti itu yang dibunuhi ISIS biasanya. Karena dia tahu sudah program yang sekarang tahun tahu dia itu orang-orang hari kiamat tahu. Artinya memang apa ini di zaman sekarang ini repot. Ya artinya di sini jangan sampai diluangkanlah waktu seperti ini. Ulun jujur satu kali libur tuh rasa sedih, sayang. Man syabba istiqomah khairun min alfi karamah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah lah. Mudah-mudahan manfaat. Kemudian yang pertama di sini ulun kita tidak ada guru di antara kita, tidak berarti ulun takutan karena tergolong ulama su. Orang tidak semua yang ulun sampaikan ulun amalkan, tidak. Makanya ulun mujakarah lah. Dan pertama ulun niat menasihati diri ulun, mudahan manfaat buat biar sebertan itu aja. Al-Habsyi tidak pernah beliau merasa menasihati orang lain, tapi untuk diri sendiri dan manfaat bagi orang. Imam Haddad seperti itu juga di kitab. Ada wani ulun lama sugena akhirnya di mu'adzab qabla ubadillah. Nanti ulun dilempar sama Allah ke neraka sebelum menyembah berhala. Ada wani ulun. Bukan guru kita mujakarah lah, mujakarah. Artinya mun salah takur. Jadi artinya tidak semua, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuaan. Amin. Kemudian ulun baca sunnah, kemudian makruh lah. Setelah 8 pas jam 8 kena selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun sambung yang kemarin yaitu masalah sunnah sholat lah. Tapi gerak cepat ulun bacakan supaya ingat larnya kenapa. Dan juga ya disunnahkan bagi kita di dalam ulama mengatakan sunnah sholat ya, sunnah sholat itu sangat banyak ya. Ada yang mengatakan 1000, ada 500, ada 800 lah. Baik sunnah sebelum dan sesudah dan di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat terbagi menjadi 2, ab'ad dan hayat. Ya ingat, sunnah yang di dalam sholat terbagi menjadi 2, ada ab'ad, ada hayat. Apa itu ab'ad? Ab'ad ialah maknanya yang menyerupai suatu kewajiban. Jikalau dia meninggalkan sunnah ab'ad tadi maka dianjurkan sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad ada 3. Pertama kunut, yang kedua duduk di tasawuf awal, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga meninggalkan salawat di tasawuf akhir. Itu 3 aja. Selain yang itu maka semuanya sunnah hayat. Sunnah hayat tidak dianjurkan kalau kita meninggalkannya sujud sahwi. Apa saja seperti membaca surah ya, membaca surah setelah Fatihah. Kita sembahyang alhamdulillah langsung ruku. Nah, itu surah itu membaca surah itu atau ayat sunnah hayat. Kita tinggalkan, makruh hukumnya tapi tidak berdosa, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Sunnah di dalam sholat apa saja? Sunnah di dalam sholat ya, sunnah selain sunnah ab'ad semuanya adalah sunnah hayat. Mengangkat tangan 4 tempat ketika takbir Allahu Akbar, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tasahud awal. Apa saja lagi sunnah ya? Sunnah di dalam sholat ialah apa? Selalu memandang ke arah sujud. Tidak ada boleh berpajam ke atas, jangan mandang ke arah sujud lah. Kecuali pada tasawuf akhir di saat membaca at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah langsung kita mengarah ke jari telunjuk sampai akhir. Itu sunnah. Itu di antara sunnah. Apa saja lagi kemudian disunahkan juga kita di dalam sholat apa? Untuk memakai untuk memakai daripada pakaian yang bagus ya kan, pakaian yang bagus. Allah itu bagus, cinta kepada yang bagus-bagus. Badak sembahyang nih harus bagus, artinya jangan menghadap Allah Ta'ala bajunya campang-camping. Kalau bisa disunahkan kita pakai
jubah, disunahkan pakai imamah, ya. Wafi riwayat ini pakai rida ini pahalanya besar. Orang pakai apa? Rida ini mungkin seandainya kereda rida, ini rida mungkin 70 kali lipat pahalanya orang pakai rida ini sembahyang. Nah, kemudian kalau kereda juga diambil setali pun sebilah di anak dapat fadilah sunnah. Kemudian juga ya disunahkan yang sampaikan itu antaranya semalam yang tidak sebutkan duduk istirahat, jalsatul istirahah. Ketika kita hendak berdiri setelah sujud disunahkan jalsah istirahah. Itu cuma ada 2 tempat. Kapan? Ketika kita bangun daripada rakaat yang pertama setelah sujud hendak berdiri. Ya kan, sujud. Nah, sujud. Lalu duduk, ya kan? Hendak berdiri. Nah, di situ sujud, bangun kelak, hendak berdiri kelak, duduk setumat dengan kata subhanallah baru berdiri. Ya lah, gitu kelak. Jadi yang kedua, pertama adalah yusun jalsah ya. Ketika apa? Qiyam daripada rakaat yang pertama dan yang kedua adalah yusan ya, dan disunahkan tahfif. Jangan lawas. Karena jalsah istirahahnya lebih lawas pada duduk antara 2 sujud, tidak boleh, harus tumat. Sebab dari sujud kita kadang langsung berdiri gini lah, jangan. Jadi sujud kita duduk dulu gitu, hanya naik gitu loh. Nah, jangan lawas. Kemudian juga disunahkan di waktu apa? Dari rakaat pertama dan rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga kan berdiri sama lah, jadi 2. Kemudian disunahkan kita, dan ingat dianjurkan kita sholat itu khusyuk. Khusyuk artinya makna khusyuk apa? Maknanya khusyuk itu ya khof ya kan, dengan diamnya seluruh anggota tubuh kita, menghadirkan di hati, memahami daripada makna-makna bacaan. Itu namanya khusyuk. Kalau kada kawa khusyuk, paksakan untuk menghadirkan hati. Kalau kada kawa jua apa? Kalau kada kawa jua, usahakan di 3 tempat. Di mana saja ketika kita membaca 3 bacaan. Yang pertama ketika kita baca doa iftitah sampai kepada bacaan wajjahtu wajhi ya, wajjahtu wajhi ya kan, yang mana itu aja kada ada yang wajjahtu wajhi. Ketika itu maka hadirkan hati kita, pahami maknanya. Kemudian pada bacaan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca Fatihah itu pahami, hadirkan hati kita, paksa untuk khusyuk. Yang terakhir adalah ketika kita tasahud akhir dengan membaca salawat, kebaca salam assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. 3 tempat hadirkan, paksakan untuk hadir ya, memaksakan untuk menghadirkan. Insyaallah kalau sudah kita 3 kita hadirkan khusyuk, kita yang lainnya bakal mengikut. Kalau sudah kita bisa menghadirkan, jadikan sholat itu nikmat gitu loh. Jangan jadikan sembahyang kita tuh anak sembahyang langsung sakit hati, jangan. Jadikan kita rasa kebutuhan kita gitu loh. Jadikan kalau bisa ya keluarga. Jangan tinggal sembahyang, jangan ditinggalan, itu yang penting. Bila meninggalan sembahyang jangan percaya kayak apa orang ujuran. Bila orang harus sembahyang jangan dipercaya. Biarnya kau berjalan di atas angin, berjalan di atas banyu, tabang jangan dipercaya. Bila kada sembahyang sudah nomor 1. Orang kau ditinggalkan, tidak ada toleransi. A'dzarus shalah nomonisian. Ujur orang boleh meninggalkan sembahyang itu 2 aja lagi, 2 aja. Apa? Ketiduran lalu lupa, itu aja. Karena ada ujur orang boleh meninggalkan sembahyang itu kada ada. Bila kada kawa berdiri barabah, duduk, bila orang duduk barabah, bila orang barabah gerak mata. Itu kalau kada ada. Bila kada ingat, misalnya kasihkan napakahnya nih, asal jangan masalah maksiat. Oh, kasihkan bendera non kawan tamu, kada ingat lagi, habis waktu. Kadigat semeng yuhur. Nah ini sunnahnya mengkodok cepat-cepat, kada wajib. Tapi kalau sengaja meninggalkan, wah kena kodokan ya, nah pahala bahaya ini. Ini apa dikata an sholatihin sahun ya apa? Jadi ini termasuk golongan orang yang melalaikan sholat nih, bahaya. Dengan sengaja itu menghalangi rizki macam-macam lah, artinya kada dosa besar itu. Kemudian apa? Hendaknya
kita juga di dalam sholat itu pakai bagus lah, kemudian memakai imamah sunnah, pakai apa lagi, pakai rida, kemudian kalau bisa jubah dipakai, lain minyak harum bakar perapen. Itu orang yang membakar perapen itu harum tuh zadu aglu, kata Nabi, mantobarihu zadaglu. Orang yang memakai pakaian, orang yang memakai wangian itu akan bertambah akalnya. Itu ingat, kita membakar dupa itu apa maknanya? Untuk mengundang para malaikat, kada jin jahat nang datang. Andaki kopi manis kopi pahit. Kopi pahit itu karena kita kebudayaan Hindu, setiap dakwahnya orang dulu yang tidak menyalahi syariat maka mereka tidak melarang. Tapi kalau menyalahi syariat dihapus, karena orang kita dakwahnya hebat bari, orang bari. Al-adah yang tidak mukhalif syariah tidak dihapuskan oleh mereka pendakwah leluhur kita dulu, ya kan? Kenapa? Kopi manis, kopi ternyata ada di dalam, dikatakan mengusir jin. Lain kopi minuman jin, lain orang kopi itu minuman jin, salah, mengusir jin, apa, dupa, bakar para malaikat, itu kan itu tujuannya, ya. Coba, karena apa? Kebiasaan, nah, kenapa? Kalau tempat sembahyang rigat, baju tapasan itu ham welcome, sumpek biasanya, sumpek. Ini sumpek. Makanya bakari dupa hilang sumpeknya. Ya, sumpeknya hilang. Artinya sampah jangan dibiarkan di rumah, tapasannya itu mendatangkan ham welcome, pusing. Yalah. Mungkin di rumah sering bala ini itu tinggal lagi, artinya harus bersih sampah, kalau bisa jangan dimalamkan di rumah. Kalau baiklah. Bujur orang bahari itu bujur duduk di watun ya. Bujur di kitab ulun baca. Hebat cuy. Duduk di watun tuh bujur. Duduk di watun apa orang bahari apa? Ngalih menjadi jodoh ah. Pon. Pemalik soalnya bujur menyusahkan datangnya rezeki. Ada ulun baca di mana di Manhajus Sawi, di antara yang menyusahkan kita datangnya rezeki itu termasuk itu. Apalagi orang makan dan minum dalam keadaan junub, ya, wudu dulu. Mun habis temimpi atau habis apa malam ini kan, artinya malam Jumat misalnya nak membunuh Yahudi bunuh, jangan langsung goreng basuh wudu, hanya makan minum, jangan kena belum basuh makan minum lah, ya bisa jadi penyakit makanannya, ada jadi obat, ya kan. Ya usahakan, artinya ya seperti itulah. Karena apa? Orang yang jangan sampai melalaikan. Orang ahli Madinah, penduduk Madinah itu kada mau. Dia habis berhubungan dengan istrinya dalam, jadi tidak pernah melalaikan dalam mandi wajib. Habis itu langsung mandi. Itu orang-orang Madinah lah. Makanya Rasulullah itu sangat luar biasa. Ya, harus tahu mandi wajib itu apa hukumnya kan. Rukun mandi wajib ada 2, disunahkan untuk berniat. Jangan kena mandi wajib kada berniat. Ya itu bang, membedakan kebiasaan dengan ibadah itu cuma di niat. Kini aja, makanya orang nang beilmu itu beda loh, orang ada beilmu. Kita nih makan, kenapa makan nih? Kebiasaan lama makan. Orang alim setiap butiran nasi itu jadi pahala. Kalau kita kada, bismillah aja kada aja. Akhirnya dibuangnya makanan bakasnya, tulang macam bismillah kada. Makanan yang kada dibacakan bismillah dia jadi makanan jin, sarang jin bertinggal. Jadi bila ada tulang-tulang lemak itu makanan jin. Apalagi makanan tadi kita pakai bismillah. Nah itu makanan santapan jin tadi ya. Pakai bismillah itu jin kedua nih makan makanan yang ada dibacakan bismillah itu kedua nih. Artinya di sini itu apa? Maksudnya di sini kita hendaknya pakai beda. Orang ulama itu yang makan dengan orang kita. Ulama itu kalau dia makan dia sunnah dapat ada kadang kan kita saruan banyak nih suruh ngirang semangka ya kalah. Nah Rasulullah itu beliau tidak pernah makan kalau ada bitih semangka. Beliau pertama kali mengambil bitih baru makan nasi. Kalau kita ada badoknya dulu hanya semangkanya. Paling ngelak semangka dulu makan biar baru nasinya, ya kan, supaya apa, misalnya habis makan jangan langsung minum, dia cuma makan semangka makan hanya minum, itu obat biasanya biar gak jadi penyakit. Nah kemudian ulama kalau dia makan dia berniat, niat ini yang mulaan pahala. Oh aku makannya dengan niat mudah-mudahan aku kuat beribadah makan. Jadi setiap butiran nasi tadi jadi pahala. Mun kita bang makan bismillah kada jadi tahiyah.
Kalau itu beda artinya ulama. Makanya pekerjaan para ulama itu ibadah kadang-kadang. Jadi niat apa yang gitu bisa diniatlah yang bisa membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Makanya hari Jumat mandi, mun kada berniat mandi sunnah kada dapat apa-apa. Tapi karena niat untuk sunnah Jumat, maka dia dapat pahala. Itulah pasang, artinya semua harus tahu kita. Apalagi sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat ialah apa? Memakai daripada wewangian, kemudian apa? Memakai telesan ya, memakai penutup ini. Kemudian dan juga sembahyang, hendaknya kita kalau datang sorangan jangan sembahyang di, kalau bisa di pojok ya, supaya jangan kelewatan orang. Ada pendidik penghalang, itu fungsinya. Kita sembahyang ada penghalang, jangan kita sembahyang di tengah-tengah. Nah, lalu dirujuk kurang, ada salah orang enak muntah jalan lah. Di tengah jalan. Cuma lah ingat lah, ini di sini maksudnya supaya kita tahu lah, ini penting sedikit. Kita datang sembahyang kalau bisa di muka tiang supaya orang jangan melanggar. Nah, di sini ya hendaknya sebenarnya itu ada dinding kiri atau kanan pojok, itu pertama kalau kita sembahyang, atau tiang ya kan. Setelah itu apa? Tapi tiangnya itu yang muktabar, yang sekiranya kalau ada penghalang, misalnya ada penghalang kita sembahyang nih, kita halangi bantal ya kan, atau kita halangi apa? Ada lewat, haram kita melewati. Kalau muktabar yang dilihat, makanya kita kenapa pintu ini ada, supaya makanya ada 3 tempat yang kada diharamkan melanggar orang sembahyang saat sholat berjamaah. Takantut hendak keluar, jadi kada melanggar gitu. Kalau melanggar gitu itu dia kada apa-apa. Ya, ada juga ada 3 tempat. Kemudian nang sutrah tadi kada boleh kalau ada kita penghalang, misalnya kita pakai sejadah. Nah, sejadah itu termasuk daripada penghalang. Tiang reda anu reda, garis pun jadi penghalang. Ya kan? Sejadah itu termasuk penghalang, sutrah sudah. Sejadah itu ada lewat, kita dianjurkan untuk malai. Tampar binya lewat. Wujud doa, tampar doa. Ya, haram hukumnya melanggar. Lain kita sembahyang di muka lawang orang lewat, ya ada apa-apa, salah kita lah, salah kita. Tapi yang dimaksud dengan al-mu'tabarah itu haram ya, murur ya, haram. Jikalau kada apa, kalau pendidik sejadah itu termasuk, kita kan kada tiang kereda apa, oh akhirnya kita garis, kita garis kapur, termasuk pendidik. Sejadah itu termasuk, kalau sudah sejadah haram gitu untuk melanggarinya lah. Kemudian apa? Di sini ya, dan juga ya kalau beda penghalang ya yang tepat. Ini kalau ada penghalang namun gabaroh, kada penghalang rujuk kurang, itu makruh aja merujuknya. Ini sebenarnya makruh aja ya kan, ya kan. Dan kada boleh kita menampar gini, salah kita ya kan, salah kita. Nah kemudian dan juga ya di sini ada 3 tempat ya, ada 4 tempat yang kada diharamkan kita melanggar orang sembahyang. Di mana? Pertama di Mekah, tempat tawaf. Sembahyang sunnah tawaf, di muka di belakang makam Ibrahim ya sunnah. Sembahyang malah orang tawaf, rujuk aja ada bawa. Ini 300 meter dari makam Ibrahim ke belakang itu sunnahnya. Jangan menghalangi orang. Yalah waktu umroh makam Ibrahim itu bukan makam Nabi Allah Ibrahim, kada. Tapi telapak Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Kemudian apa? Apalagi jikalau ya ada orang kita sembahyang Jumat jamaah. Sembahyang Jumat, kita musafir. Sembahyang Jumat berjamaah, ya kan? Lalu kita 2 rakaat saja berdiri. Kita rujuk, kita misalnya 4 sembahyang jamaah. Keluar kita merujuk orang karena kita musafir, lalu kita nak kosor, kada apa-apa. Yang ketiga, kalau orang sembahyang tadi padahal tempat banyak tapinya sengaja, itu kada apa-apa ya kan. Tempat sembahyang di muka lawang itu kada apa dirujuk. Kemudian atau orang nang sembahyang tadi sakit parut atau nak kami harus tahan menahan nih, rujuk aja nang lain kada apa, ada diharapkan. Itu diantaranya lah. Kemudian kita masuk ke pasal masalah mubtiratus shalah, langsung gerak cepat lah supaya jangan
Nah, habislah waktunya. Kita masuk ke pasal mubtilatus shalah. Ya, insyaallah besok kita lanjutkan. Mubtaslun mubtilatus shalah bi arba'ata asyara asal. Pasal yang membatalkan salat itu ada 14. Pertama hadas, yaitu hadas kecil atau hadas besar, bakantut atau itu hadas kecil batal wudu, atau junub. Ya, dalam salat junub itu juga mungkin kenikmatan sembahyang saking nikmatnya keluar mani itu batal. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua ialah biukuin najasah, kejatuhan najis, supaya jangan apa? Jangan pusing mikirnya teh teke gugur ke awak basah najis. Kemudian inkisyaful aurat, terbuka aurat, ada kawan bergaya disingkainya batal. Tiup angin tapi kalau nya kada langsung menutup batal. Kalau dia tiup angin dingin lah jadi beda kan. Nah, itu batal. Kemudian apa? Kemudian apa? An-nutuk biharfen au harfen, bebender dalam sembahyang mendang apa kano kemana apa namanya gegeran gugur apa burut janah batal bayang ya lah. Atau satu huruf sabuk apa tepender kan sengaja anak benar misal, tapi kalau sabuk lisan kan apa namanya itu kalau apa karena sengaja lah, harus sengaja satu huruf. Tapi kalau nya banyak misalnya sembahyang lalu akhirnya apa tepender apa nah gegeran kada sengaja tetap batal. Satu huruf yang kada sengaja kada dipahami itu kada batal. Atau satu huruf tapi panjang hurufnya batal loh. Allah. Dan juga ingat kaidahnya gini aja. Kalau kita dengan niat sedikit bebender atau makan, karena ada sambungannya kan al-mufattir ya. Apa saja yang batalkan puasa kita lakukan di dalam sholat batal. Apa mengorek telinga, mengorek ya kan, itu batal lah, batal. Sembahyang batal juga ya. Kemudian apa? Yang kelima tadi, yang keenam adalah biakli kasir nasian. Orang makan tapi banyak, ada saruan sisa daging tergumpal sini, sembahyang taguk batal. Ya kan? Yang jelas ingat, baik bapander atau makan sedikit, apa saja yang artinya dengan sengaja, dengan niat main-main, walaupun bapander satu huruf itu batal. Makan dengan niat sengaja atau main batal. Bergerak satu kali dengan niat main-main batal. Tapi kalau kada niat main-main kada batal. Atau gatal hajat menikah begayaan kawatar batal main niat begaya. Karena apa? Di antara yang membatalkan sholat ialah bergerak 3 kali gerak dengan terus menerus batal. Satu kali kalau inya niat begaya batal. Ingatkan. Nah, kalau kada niat begaya kada batal, ya kan? Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah al-wahbah al-wasbatil fahisyah, meloncatnya apa? Yang sekiranya bulunya tuh dahuk dia itu batal. Seluruh anggota tubuh bergerak. Atau apa? Memukul ya, al-darbah al-mufritah, memukul gencang ke apa? Ya, kasih bebinian kan lakian menagur subhanallah, bebinian pakai tapuk, menapuknya gacangan dapuk ya beguyak batal ya, jangan kencang juga kamu ngamat aja. Nah, itu. Kemudian ziyadah rukun fi'lin, menambah rukun fi'lin. Ketika ruku sami Allah hamidah, ada ular lalu ruku banget hendak menjatuh nih munukatane, itu tetap batal menambah artinya setelah menjadah rukun fi'lin. Kemudian apa lagi? Kemudian taqaddam ala imamihi bi ruknin, mendahului imam lah 2 rukun atau takhallaf. Misalnya kayak gini, imam masih baca Fatihah, kita ruku, tidak, ketika kita mau sujud batal 2 rakaat lah dengan 2 rukun. Itu mana? Takhalluf atau takhalluf kayak apa? Menyalahi imam. Imam masih berdiri, imam ruku, imam sudah hendak sujud, ini masih berdiri, batal. Kebalikannya lah takhalluf. Imam sami Allahu liman hamidah, imam masih kita ini kesal bismillah. Lalu imamnya Allah sujud, kita batal main kita. Ada boleh lah. Kemudian apa lagi? Bigair uzrin ya, tapi tanpa uzur. Kalau orang tua bang lama itu kalau apa? Orang tua apa? Berdiri. Bila bisa lama anak di kursi. Orang tua kan lapah ya kalau berdiri. Nah, lambat itu kalau apa tahaluk uzur lah orang tua. Kemudian apa lagi? Niat qot'is shalah, niat memutuskan sholat. Anak memutuskan aja. Sembahyang itu juga batal.
Aku batalin itu batal. Kemudian apa? At-ta'liqu qat'iha, mentaklikkan niat. Misalnya apa? Misalkan bilanya hujan aku batal sholat memiliki titapasan, batal. Lah paham. Kemudian apa? Taraddud fi qat'iha. Batalkan kan sembahyang kadang siapa nang datang batal. Lah jangan sampai. Kemudian apa? Karena faslun alladzi talzamu fiha niyatil imamah ya, pasal yang menerangkan masalah sholat berjamaah. Insyaallah minggu depan kita baca lah. Itu aja. Nah, sekalian ulun begiawan insyaallah malam minggu ini bahaulan wadah Habib Ali bin Hasan bin Muhammad Adam. Lah artinya bahaulan Habib ya lah. Insyaallah jamal bagil mungkin datang. Ulun beundangan gitu ya semuaan jamaah. Ada kan tahlilan kita bertahlil ringkasin lah. Abdul dzikri falamanahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi. 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 Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaya ala ila yaumiddin. Allahumma jalla wa salli taqabbal sama qara'na minal qur'anil azim ma kullu min qawli la ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadzil lailah bihadzil musallam hadiyatan wasilah rahmatan nazilah hadrati sayyidina Habib Ali wasabi wa azwaji Syabakar bin Salim Fahruj. Kita sebutlah siapa yang kita tahlilakan semuaan. Habib Ali al-Jufri, Habib Ali al-Jufri, Habib Ali bin Salam. Allahumma ja'al fidallahu minan nar wa bikallahum minan nar wa ikallahum minan nar wa sitrandahum minan nar. Allahumma firlahu warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma firlahu warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma firlahu warhamhum wa abihim wa anhum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bihaqqi wa bi hurmati bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah ya nasta'in.